lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak sama. Tuhanmu mantan mayat. Tuhan kami tidak pernah mati karena Tuhan kami bukan makhluk. Tuhanmu manusia. Kami, Tuhan kami bukan manusia. Jangan lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak. Yang perlu kau selesaikan adalah, apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Itu yang perlu kau bahas. Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Nabi Musa alaihi salam? Itu yang perlu kau bahas. Jangan kau senggol-senggol Allah. Sudahlah kau curi nama Allah, kau bawa dalam Bibelmu lagi. Kau tanya-tanya lagi, apakah sama antara Tuhan Islam dengan Tuhan yang kita? Tidak sama. Berapa kali harus kujelaskan? Disuruh diam pun tidak mau diam. Giliran nanti kita ada pernyataan yang keras, membuat jantungmu pindah ke kanan, ginjalmu menjadi meleleh. Kau katakan kita penghujat. Kau katakan kita penista. Kau buka itu Bibelmu, halaman pertama saja kau katakan roh Allah melayang-layang. Itu sudah penghinaan bagi Tuhan kami. Paham kau? Gak ada sadar-sadarnya kalian itu, ya. Mentang-mentang semua kekuatan yang ada di Islam itu diam, senyum aja melihat kelakuan kalian. Kalian semakin hari semakin enak aja menghina orang lain. Udah dibilang Tuhan kita tidak sama. Tuhanmu manusia. Yesus itu manusia itu. Kalau kau tidak mengatakan Yesus manusia, berarti kau adalah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Tuh. Jadi kau harus mengakui Tuhanmu manusia. Kapan kau tidak mengakui Yesus manusia, maka kau adalah penyesat. Planos dalam bahasa Yunani. Ini mancing-mancing orang jengkel aja. Dan mau diajarin kau. Ditanya baik-baik, dari mana Markus, pengarang Markus tahu itu adalah Yesus, padahal itu adalah rupa lain. Kau jelasin adik. Jangan kau bahas agama orang lain. Bagaimana saya tidak bahas agamamu? Agamamu masuk merosok ke dalam Al-Quran. Tidak ada. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil kata Allah di dalam bahasa Yunani. Tidak usah kau Markus 1 nomor 1, coba kau baca. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Tidak usah kau bahas agama orang lain. Coba kau baca Markus 1 nomor 1. Baca. Berani kau baca. Biar ku permalukan kau di sini. Dibilangnya kita yang menghina, jangan bahas agama. Bagaimana kita tidak bahas agamamu? Agamamu yang main. Yesus anak Theos. Kau ganti Yesus anak Allah. Islam mana yang akan membahas agamamu ketika Yesus disebut sebagai anak Theos, anak dewa? Islam mana? Tak ada. Hanya orang bodoh yang mau membahas agama seperti agama Anda itu. Dari Islam. Tak ada. Kitab Anda Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Itu penghinaan. Kenapa Anda tidak menggunakan Yesus anak Tuhan? Yesus anak Yahweh, Yesus anak Elohim, Yesus anak dewa, Yesus anak Theos. Kenapa nggak gunakan itu aja? Hah? Mentang-mentang kami sabar, seenak-enaknya kalian menggunakan nama Tuhan kami dalam kitab saudara. Oh, Islam diam kok. Nggak apa-apa kok kita pakai nama Allah. Nggak masalah kok. Giliran kita angkat bicara sedikit, menghujat, menghina. Ngapain kau bahas-bahas agama kami? Tuyul. Tak ada kepentingan kami membahas agama kalian. Paham itu? Tapi agama kalian yang masuk kemudian mengambil istilah Al-Quran, lalu kalian tempatkan pada tempat yang salah. Coba baca Markus. Kita bacakan Markus 1 nomor 1. Biar mata kalian itu terbuka. Ya. Supaya kalian mengatakan, kenapa bahas agama kami? Kami tidak pernah bahas agamamu. Kau tidak bahas agama kami, tapi kau sudah makan istilah-istilah Quran kami. Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Nah, muncul lagi kata Injil di situ kan? Dari mana lagi kau ambil kata Injil ini? Tentang Yesus Kristus anak Allah. Kan? Tengoklah. Nah.
Dari mana kalian munculkan kata Allah di sini? Apa original teks kitab Markus 1 nomor 1? Ternyata di manuskrip tertua tidak ada kata anak Allah. Bahasa Yunaninya pun tak ada. Anak Allah itu hanya penambahan di Indonesia ini. Berarti ada kesengajaan untuk menyakiti hati umat Islam secara keyakinan. Ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan Markus 1 nomor 1 original teksnya ada kata Allah? Tak ada. Nah, inilah kalian. Kita angkat bicara sedikit, tersakiti. Kalian menginjak-injak Tuhan kami, kalian tidak sadar. Inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Berarti Anda menuduh Yesus itu anak Allah. Kenapa Anda tidak katakan Yesus itu anak dewa, atau anak Theos, atau anak Bapa, atau anak Tuhan? Kenapa sih harus menghina Tuhan kami? Kenapa? Kenapa harus menghina wajah umat Islam dengan mengatakan Allah punya anak bernama Yesus? Kenapa? Tidak bisakah kita saling menghargai? Ya, kalau oknum yang mengatakan dari Kristen Yesus anak Allah, wajar oknum. Ini lembaga Bible secara formal mengatakan Yesus anak Allah, sementara Allah tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Kalian tahu itu, kalian paham itu. Allah dalam Islam tidak memiliki anak, tidak diperanakkan. Kalian tahu itu, kalian sadar itu. Tetapi dengan semena-mena kalian menggunakan nama Allah untuk menunjukkan Yesus itu adalah anak Tuhan kalian. Kenapa tidak menggunakan anak Theos, anak dewa? Oke. Kripto tidak setuju kalau nama Allah ada di dalam Injil atau surat-surat atau kitab Wahyu. Nah, itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Bagaimana menurut pandangan saudara? Ya, segera minta persetujuan DPR cabut nama Allah itu dari kitab-kitab sucinya orang Kristen, kecuali Perjanjian Lama tanya Yahudi sendiri. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Salah tidak kalau kami umat Islam keluar-keluar untuk membahas agama Anda yang salah dalam menuliskan nama Tuhan? Salah, karena Oten itu sudah terima kitab sucinya dari LAI, udah terbitan lama itu. Ya kan? Nah, itu dia masalahnya. Kami ya tidak mengartikan makna Allah dengan Allah di dalam kitab suci. Beda. Ya, yang penting kan maknanya, ya. Bukan tulisannya. Kami nggak menulis dengan huruf Arab. Berarti bukanlah Allah yang di dalam Al-Quran. Jadi dari mana asalnya kata Allah ini, dari mana asalnya? Dari seorang Muslim yang ikut menerjemahkan bersama Belanda-Belanda. Itu nggak bisa dirubah. Bisa dong. Sekarang kita minta kepada DPR. Kenapa nggak dirubah? Ya silakan minta kepada DPR. Kalau disetujui. Kenapa nggak dirubah? Kamu mengatakan salah, berarti kitabmu ada salahnya. Ya minta karena ini menyangkut. Nggak, saya tanya, berarti kitabmu ada salahnya. Bukan, ya tentu di dalam Injil itu ada salah, ada nama Allah. Nah, itu dia makanya. Inilah yang kami sampaikan. Makanya kami tampil bahas Kristen. Karena Kristen melakukan kesalahan secara terstruktur. Bukan tanpa sengaja, tapi mereka sengaja mengambil nama Allah dari kitabnya umat Islam, di mana Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oten tidak mengambil, LAI yang mengambil, bukannya Oten, ya. Saya sekarang Oten sendiri menyebut kata Allah enggak? Yesus anak Allah. Ya, Allah itu hanya dilafalkan sebagai bahasa, bukan sebagai nama Allah. Boleh tidak kalau Yesus kami gunakan serampangan bukan pada tempatnya? Silakan. Silakan. Kenapa Anda mengatakan silakan? Karena kalian sudah melakukan hal yang sama kepada Tuhan kami. Kalau mau menghina Yesus silahkan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Bukan masalah menghina. Ini masalah nama Tuhan kami yang kalian gunakan pada bukan tempat yang sesungguhnya. Saya tanya kepada saudara, menurut saudara yang diterjemahkan dengan kata Allah ini dalam bahasa asli kitab Anda itu kata apa? Tuhan. Nah, Tuhan ini apa dalam bahasa Yunani? Theos. Theos di Indonesia kan artinya apa?
artinya Tuhan. Kenapa diarabkan? Ya tanya sama penterjemah LAI dulunya, Gir. Kenapa begitu? Tanya Itu sama hanya LAI. akal-akalan Anda. Iya, kami Yesus juga- yang tadinya